Kamis siang, Presiden Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi massal di Istora Senayan, Jakarta. Ini merupakan vaksinasi massal pertama dan ditujukan kepada tenaga kesehatan di Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendampingi Presiden memantau langsung seluruh proses vaksinasi massal mulai dari registrasi hingga penyuntikan. Target vaksinasi massal hari ini 6.000 tenaga medis di Jakarta. Secara nasional, lebih dari 600.000 tenaga medis sudah divaksin. Presiden Jokowi menargetkan vaksinasi seluruh rakyat Indonesia rampung akhir tahun ini. Masih soal COVID, insentif bagi para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 dikabarkan akan dipotong. Kabar pemotongan insentif bagi nakes yang menangani COVID-19 santer dibicarakan di media sosial. Pemotongan ini berawal dari bocornya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan. Surat tersebut merupakan balasan dari surat Menteri Kesehatan tentang permohonan pembayaran insentif bulanan dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Dalam surat Menteri Keuangan disebutkan besaran insentif menurun sebesar 50% dari tahun lalu. Benarkah negara atau pemerintah berencana untuk memotong insentif nakes tersebut? Kita akan berbincang dengan Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harip Padilah dan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Mas Justinus dulu. Mas, beberapa hari lalu beredar ada surat Menteri Keuangan yang menyebutkan ada pengurangan insentif tenaga kesehatan. Tapi baru beberapa waktu lalu Dirjen Anggaran Pak Askolani menyatakan tidak ada rencana tersebut. Sebetulnya seperti apa? Ya, Pak Latif dan Pak Arief serta para pemirsa, memang kita menyadari bahwa pandemi belum dapat diatasi dan kita masih berjuang untuk itu, sehingga APBN 2021 pun juga masih fokus pada penanganan pandemi, terutama kesehatan. Dengan demikian, para tenaga kesehatan jelas menjadi garda depan dalam penanganan kesehatan. Pemerintah sangat mengapresiasi, memberikan dukungan, sehingga insentif pun juga akan terus diberikan pada tenaga kesehatan, termasuk dukungan lain, vaksinasi, alat kesehatan, fasilitas obat-obatan, dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau dikatakan akan ada pemotongan atau pengurangan insentif. Yang benar adalah Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan itu terus berkoordinasi untuk merumuskan satu formulasi yang paling tepat dalam rangka memberikan insentif pada para nakes ini. Karena tahun ini masih cukup panjang, maka sejak awal tahun kita ingin merumuskan dengan lebih tepat supaya betul-betul dapat dimanfaatkan oleh Mas Justinus, tahan dulu di situ. Tadi Mas Justinus katakan tidak benar, tapi saya punya surat ini, surat Menteri Keuangan nomor S65. Tolong Pak De, dikeluarin Pak De. Ini full screen ada suratnya. Ya, ini dia. Bahwa pembayaran untuk dokter spesialis hanya 7,5 juta, kemudian dokter umum 5 juta, dan perawat 3,75 juta. Saya akan tanya ke Pak Harip. Pak Harip, sebelumnya di 2020 perawat itu menerima berapa? Sesuai dengan formula awal, yaitu 7,5 juta perawat dan bidan, ya. Pak Harip? Ya. Menerima berapa Pak Harip di tahun 2020? Untuk perawat 7,5 juta, Pak. Mas Latif? Halo. Halo, Mas Latif, ya. kalau untuk perawat sesuai formulanya itu 7,5 juta dalam 1 bulan. Ya. Menerima 7,5 juta. Iya. Artinya kalau ketika ada surat tersebut yang menyatakan menjadi 3,75 juta ada pengurangan 50%. Iya, betul. Oke. Nah, Pak Justinus, kemudian ini diubah atau ditunda memang karena ada protes dari tenaga kesehatan atau memang sebetulnya tidak ada rencana? Latif dan Pak Arief ya, insentif 2021 belum dibayarkan oleh pemerintah. Oke. Jadi kalau kita kembali pada penyusunan APBN, APBN 2021 disusun sejak bulan Juni-Juli
dan disetujui sekitar bulan September, dalam posisi kita waktu itu masih optimistik pandemi dapat segera berakhir. Maka yang disetujui adalah besaran anggaran dari sektor kesehatan dan Kementerian Kesehatan, tidak ada rincian secara spesifik. Nah, dengan demikian Menkes dan Menkeu berkorespondensi untuk mengalokasikan insentif tenaga kesehatan di tahun 2021. Beberapa formula sudah disimulasikan sebenarnya, karena kalau tahun 2020 nanti Pak Arief bisa menyampaikan, besaran 7,5 juta untuk perawat itu juga tidak sepenuhnya dibayarkan seperti itu karena tetap dihitung per jam. Lalu di total per bulan berapa proporsi kerja para tenaga medis. Nah, tahun ini sebenarnya komunikasi Menkeu dan Menkes adalah menciptakan atau merumuskan formula yang lebih mendekati adil, fair bagi para tenaga medis, tidak rumit secara administratif dan tepat untuk dibayarkan. Jadi korespondensi itu berlangsung terus-menerus dengan beberapa komponen sebenarnya. Tapi saya juga tidak tahu kenapa yang diekspos di media sosial itu sepotong surat yang lepas dari konteksnya. Itu kira-kira background dari surat itu. Baik, Pak Harif, terkait dengan besaran harga, banyak yang menyebutkan kalau dikurangi lagi susah sekali buat tenaga kesehatan karena gaji banyak yang masih kurang sementara pekerjaan yang begitu berat. Masukan Anda kepada Kementerian Keuangan tentang insentif ini? Sebelum masukan, saya juga ingin sampaikan bahwa kami juga menerima di media sosial itu surat yang satu lagi, yang isinya juga masih formulanya tetap 15 juta spesialis, 12 juta PPDS, dokter umum 10 dan 7,5 juta. Jadi ada dua surat beredar ini, makanya kami menunggu konfirmasi sebetulnya dan berdoa semoga tidak terjadi penurunan. Dan alhamdulillah telah diumumkan oleh Bapak Dirjen Anggaran, berarti tidak ada penurunan. Yang selanjutnya saya kira insentif ini memang saya setuju sekali kalau misalnya ada satu diskusi dan formula yang mendekati keadilan. Ya, karena memang mungkin saja adil itu sangat variabelnya cukup banyak. Ya, tetapi mungkin dalam konteks penanganan COVID ini memang kita betul-betul memperhatikan bagaimana itu beban, kemudian resiko kerja, resiko keterpaparan, dan saya kira keteraturan serta berbagai tekanan psikologis ya tentu saja perlu diperhatikan. Memang tahun 2020 mendapatkan 7,5 itu tidak full. Bila dia, kalau di rumah sakit ya, bisa 7,5 itu bila dia bekerja dengan 22 hari, disebut 1 bulan itu. Kalau di rumah sakit, kalau di puskesmas ada lagi kriterianya dengan jumlah rujukan puskesmas ini berhak mendapatkan insentif untuk tenaga kesehatannya sekian. Ada variabel-variabelnya yang memang membuat penilaian memberikan penilaian seseorang itu mendapatkan berapa jumlah yang diterima. Oke, saya ke Pak Justinus lagi. Pak Justinus, kalau tadi Mas Yunus sampaikan bahwa penanganan COVID ternyata di luar dugaan kita tidak berakhir di 2021. Bahkan Bank Dunia menduga akan sampai 5 tahun ke depan. Apakah APBN kita masih kuat untuk mengatasi ini termasuk membayar insentif tenaga kesehatan seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah ini? Ya, kami pastikan APBN akan kuat dan kita juga sudah berkoordinasi dengan DPR, dengan Bank Indonesia dan lain-lain memastikan alokasi biaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tahun ini itu mencapai sekitar 619 triliun. Untuk kesehatan sendiri dari alokasi awal 169 triliun dinaikkan menjadi 254 triliun karena kita akan melakukan vaksinasi dan sebagai upaya dukungan yang lebih kuat kepada upaya 3T, tracking, testing, dan treatment, serta penegakan protokol kesehatan. Jadi diharapkan kita bisa lebih meningkatkan kualitas penanganan di tahun ini dengan anggaran yang ada. Saya kita berharap vaksinasi dapat tepat waktu diberikan sehingga menjadi game changer bagi penanganan pandemi kita ini, Bang Latif. Oke, termasuk insentif nakes, tidak usah khawatir Pak Harif, pasti tidak akan dibayar. Tidak usah khawatir. 12 bulan akan diberikan penuh kepada para nakes. Oke, Pak Harif, karena ini sudah ditunda dan dinyatakan akan dibayar oleh pemerintah, sempat ada rencana demo nggak?
terhadap rencana pemotongan ini? Iya, kami perawat biasanya baik-baik Pak. Jadi tidak ada rencana demo. Demo itu adalah langkah terakhir bila komunikasi, kemudian koordinasinya macet gitu. Tapi ini kan tidak macet alhamdulillah. Ya. Dan saya kira masukan kita untuk ke baik pemerintah ke depan ada sisi keterlambatan itu terutama yang aspek dari pengelolaan oleh pemerintah daerah tentang insentif ini. Barangkali ke depan mungkin harus bisa lebih dipangkat lagi beberapa proses yang akan menghambat. Saya kira itu Pak. Ya, ya. Di daerah ada masalah atau di pusat saja yang lancar seperti kata Mas Justinus, tapi di daerah ada keluhan-keluhan dari para perawat? Kebetulan kalau kami di pusat itu sering berkoordinasi dengan BPRDM dari sisi insentif ya, dan keluhan-keluhan itu tidak banyak yang masuk ya. Rata-rata kalau tempat vertikal, kemudian unit UPT pusat itu lancar. Tapi masih mendapat keluhan dari teman-teman di wilayah itu adalah teman-teman yang di daerah, karena memang mungkin Pak Justinus bisa menjelaskan strategi pemberian insentif ini memang dari dua jalan. Saya kira itu Mas. Oke, gimana Mas Justinus? Ada penjelasan terhadap pertanyaan soal insentif di daerah ini? Sektor kesehatan itu kan termasuk sektor yang didesentralisasi menjadi kewenangan daerah. Maka kita punya dua skema melalui pemerintah pusat untuk tenaga medis yang bekerja di rumah sakit milik pusat dan melalui pemerintah daerah untuk mereka yang ada di bawah dinas kesehatan dan otoritas daerah. Nah, selama ini memang ada beberapa hal yang membuat pembayaran menjadi terkendala, agak lama dan juga administrasi yang rumit. Ini sudah coba dipangkas, maka sekitar Mei Juni 2020 sudah ada penyederhanaan administrasi dan relatif lebih mudah. Nah, sekarang tadi Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan akan diperkuat koordinasi sinergi antara pusat daerah, Kemenkes, Kemenkeu, Kemendagri dengan Pemda, supaya kita bisa punya skema yang lebih sederhana dan bisa membayarkan semuanya lebih cepat, tepat waktu, dan dapat segera dimanfaatkan. Kita belajar dari pengalaman tahun lalu, memang beberapa terlambat dan agak rumit, itu juga menjadi bagian dari evaluasi kita. Oke, baik. Mas Arief, kejawab semua ya pertanyaan-pertanyaan dari para perawat terkait insentif. Baik, Bapak, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Mudah-mudahan tugas berat kita melawan COVID ini tidak diganggu dengan hal-hal seperti ini. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya. Apa jawaban Presiden Joko Widodo terkait dugaan kudeta di Partai Demokrat? Kami segera kembali.